hadirin jemaah masjid dan jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Di pertemuan kali ini Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk sama-sama bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan satu ibadah yang merupakan kebutuhan kita bersama, yakni talabul ilmi. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu adalah sebagai sebuah kewajiban atau sebuah kebutuhan bagi setiap muslim. Dan semoga salat subuh yang kita kerjakan dan duduknya kita di dalam majelis ilmu ini menjadikan pemberat timbangan amal soleh kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan dan ingin kita pelajari, mungkin ini materi yang sudah kita pahami, namun sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya hayatul ilmi mudzakaratuhu, ya, tidak ada salahnya ketika kita sudah memahami suatu ilmu, kita mengulangnya kembali, karena hidupnya ilmu itu dengan senantiasa diulang-ulang atau dimurajaah, gitu. Materi yang ingin kita bahas di pertemuan sekarang adalah mengenai fikih udhiyah, ya, fikih udhiyah atau yang biasa kita kenal di dalam bahasa kita ini sebagai kurban, gitu. Di dalam terminologi fikih, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak ada istilah kurban, ya. Kurban itu atau kurban sebagai nama bagi sebuah penyembelihan di hari raya Idul Adha itu hanya ada dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam fikih, penyembelihan di hari raya Idul Adha itu disebutnya dengan al-udhiyah. Kalau Abu Malik mengatakan bisa disebut udhiyah, bisa disebut dohiyah. Nah, dohiyah atau udhiyah itu berasal dari kata doha yudhi, artinya menyembelih. Sedangkan istilah udhiyah itu diperuntukkan untuk hewan ternak, atau kalau bahasa Qur'annya itu bahimatul an'am, ya, hewan ternak yang berupa biasanya unta, sapi, kambing atau domba, ya, yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik, ya, atau yaumun nahar, ya, sebagai bentuk taqarrub. Jadi bukan hanya disembelih, tapi disembelih sebagai bentuk ibadah dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yang persyaratan ini tidak selalu ada dalam penyembelihan di luar hari raya Idul Adha, gitu. Karena menyembelih itu tentunya banyak jenisnya, ya. Bisa jadi orang menyembelih untuk menjual dagingnya, bisa jadi orang menyembelih domba untuk kambing guling, Pak, ya. Bisa jadi menyembelih sapi untuk makan-makan satu keluarga, bisa aja. Tentunya ini berbeda persyaratannya dengan penyembelihan yang dilakukan saat Idul Adha, gitu. Contoh misalnya kalau untuk domba guling itu tidak ada persyaratan usia, ya. Tapi kalau untuk Idul Adha itu ada persyaratan batas minimal usia daripada hewannya, begitu, atau dombanya. Begitupun misalkan dari sisi cacat atau tidaknya, ya. Kalau disebutkan dalam fikih bahwa hewan yang buta tidak boleh jadi hewan kurban, gitu. Tapi kalau hewan buta ini disembelih untuk dimakan saja di luar kegiatan Idul Adha, maka diperbolehkan, gitu. Artinya untuk penyembelihan di hari raya Idul Adha ini, selain waktunya ditentukan, juga niatnya ditentukan sebagai taqarrub, ya, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, bentuk ibadah, simpelnya. Maka juga ada syarat-syarat tertentu, gitu. Nah, dari nama udhiyah ini, maka kemudian dinamakanlah harinya sebagai hari raya Adha, gitu. Hari Adha. Sebagai kalau kita kenal sekarang, ya, berarti dengan kata Idul Adha. Id itu artinya sesuatu yang kembali, ya, sesuatu yang kembali secara berulang.
Ya, karena Id itu setiap tahun diperingati, maka dinamakanlah Id gitu. Dan Adha itu artinya tadi hewan yang disembelihnya. Maka hari raya Idul Adha itu hari raya yang senantiasa berulang setiap tahun, dan di dalamnya ada penyembelihan hewan kurban gitu. Sedangkan dari sisi hukum, ya, apa hukum berkurban itu sendiri? Ya, kebanyakan para ulama, ya, bagaimana mazhab Asy-Syafi'i, Maliki dan Hambali, ini mengatakan bahwa hukum berkurban ini sunnah muakkadah, ya. Sementara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain ini mengatakan bahwa kurban ini wajib, ya. Jadi fardu ain bagi yang mampu tentunya, ya, tidak memaksakan diri. Dan keduanya, dua-duanya ini punya argumentasi, ya. Nah, di antaranya bagi yang mewajibkan ini biasanya berargumen kepada bentuk asal perintah. Di antaranya kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya. Al aslu fil amri al wujub. Ya, bentuk asal perintah itu hukumnya wajib. Ya, selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari status wajibnya. Begitupun Nabi mengancam man kana lahu sa'ah fala yaqrab, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini ancaman yang keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata beliau, yang memiliki satu kelapangan, maksudnya kecukupan harta untuk berkurban, tapi dengan sengaja tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati masjid kami gitu. Janganlah mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman yang keras, ya. Sehingga dari sini, ya, berbagai macam pendapat dari mazhab Hanafi dari Ibnu Taimiyah, ya, berpendapat bahwa kurban ini wajib gitu, karena sangat ditekankan. Begitupun Rasulullah SAW, ya, dikatakan sebagai sahabat tidak pernah meninggalkan udhiyah ini, tidak pernah meninggalkan kurban dalam setiap tahunnya. Bahkan meskipun safar beliau itu berkurban gitu. Kemudian adapun jumhur ulama berpendapat bahwa kurban ini sunnah muakkadah, ya, berdasarkan dalil-dalilnya juga tentunya. Ya, di antaranya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab ini pernah sengaja tidak berkurban dalam satu tahunnya. Ya, padahal beliau itu mampu. Ya, katakan karena apa? Karena khawatir bahwa kurban ini akan diwajibkan, ya, atau akan dipandang wajib gitu. Nah, supaya orang-orang memahami bahwa kurban ini hukumnya sunnah, maka mereka sengaja untuk tidak berkurban gitu, atau sengaja untuk tidak menyembelih atau udhiyah gitu. Ala kulli hal, ya, kurban ini apapun statusnya itu, apakah wajib atau sunnah, ini juga keluar dari permasalahan itu. Tetap saja kurban ini merupakan sesuatu yang agung, ya, untuk kita perhatikan, ya. Kalau mampu, ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkurban. Jadi jangan sebagian kalau dikasih dalil seperti tadi, ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq kemudian Umar bin Khattab sengaja sekali tidak berkurban supaya tidak diketahui, supaya tidak dipahami bahwa itu wajib. Kemudian di antara kita ada yang menirunya, oh, ya udah supaya nggak dikira wajib, kita juga nggak usah kurban, ya. Ya, kalau kita kurban setiap saat nggak akan ada yang kira wajib, karena kita bukan siapa-siapa. Ini sahabat, kalau selevel sahabat wajar, ya, untuk sengaja tidak melakukan ibadah, ya, untuk menunjukkan bahwa itu sunnah. Tapi bagi kita, ya, berkurban setiap tahun, ya, itu satu kebaikan, ya, tidak ada salahnya. Meskipun di luar itu bahwa hukumnya itu ternyata juga sunnah muakkadah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah definisi udhiyah dan juga dasar-dasar hukumnya, ya, di antara yang Quran surat Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian surat Al-Hajj, ya, Allah juga berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan, ya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan syariat penyembelihan, ya. Katakan para mufassir, yakni ihraqatad dima, ya, maksudnya adalah mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban, ya. Jadi setiap umat yang diutus kepada mereka Nabi dan Rasul, mereka juga punya syariat untuk berkurban atau al-udhiyah, ya.
Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dari definisi ini, kalau secara terminologi fikih itu namanya udhiyah atau dohiyah, bukan kurban ya. Kalau kurban ini kalimat yang umum sebetulnya ya, biasanya diambil dari surat Al-Maidah ya, tentang dua kisah anak Adam. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kata Allah, dua orang anak Adam ini, Kabil dan Khabil, ini berkurban ya. Kemudian satu diterima, satu tidak. Dan para mufasir menjelaskan salah satu kurbannya itu bukan hewan tetapi hasil tani gitu. Nah, jadi kurban itu tidak harus dengan hewan gitu. Sementara kegiatan menyembelih hewan itu namanya bukan kurban tapi udhiyah. Nah, adapun kurban dalam bahasa penyembelihan atau sebagai istilah suatu penyembelihan itu sebetulnya sudah menjadi bahasa Indonesia gitu. Ya, tapi ya tidak mengapa untuk kita namakan saja itu ibadah kurban. Ya, itu namanya urf ya. Jadi menamakan sesuatu dengan sesuatu yang sudah kita pahami secara ruang lingkup lokal begitu. Ya, kalau di kita sudah biasa dinamakan kurban, ya tidak mengapa. Tapi kalau di dalam fikih itu biasanya dinamakan dengan al-udhiyah gitu. Bapak sekalian, ibadah kurban memiliki banyak keutamaan dan pahala ya. Atau ibadah udhiyah ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan pada hari-hari penyembelihan atau hari-hari nahar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min ihraqid dam." Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan anak Adam ya yang lebih dicintai Allah pada hari-hari nahar atau pada hari raya Idul Adha 10, 11 sampai 13 Zulhijjah melainkan ibadah mengalirkan darah atau ibadah kurban. Ya, sebagian ulama bahkan mengatakan daripada sedekah, bahkan daripada memerdekakan budak. Ya, kalau dilakukan pada hari-hari Idul Adha, itu yang lebih Allah cintai adalah penyembelihan atau ibadah menyembelih hewan kurban gitu. Kemudian di setiap bulunya mengandung satu kebaikan atau satu pahala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa as'ariha wa azlafiha." Ya, nanti di hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan bulu-bulunya, ya, kemudian dengan kuku-kukunya, ya, bahkan dengan kulit-kulitnya dan tanduk-tanduknya gitu. Jadi Nabi mengibaratkan bahwa hal yang dipandang buruk oleh manusia dari satu hewan seperti kukunya, seperti tanduknya, ini yang tidak dimanfaatkan, di hari kiamat itu akan menjadi pahala gitu. Ya, sampai mengibaratkan dengan kukunya dan bulunya, ya. Kemudian ibadah kurban juga merupakan amalan yang dapat menghapus dosa. Ya, di satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyatuki fashhadiha. Wahai Fatimah, bangkitlah menuju hewan kurbanmu dan saksikanlah penyembelihannya. Ini jadi satu sunnah juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkurban ya sebisa mungkin kita ikut menyaksikan hewan yang kita kurbankan itu. Ya, kalaupun tidak bisa menyembelih, minimal kita datang, minimal kita melihat ya hewan yang kita kurbankan itu. Kayak di masjid ya, sebisa mungkin kalau hewan itu mau disembelih, maka sahibul kurban itu dipanggil terlebih dahulu, ditunggu gitu sampai menyaksikan. Dan itu sunnah. Ya, karena kata Rasulullah SAW, karena pada tetesan darah pertama, ya, itu dosa-dosamu akan diampuni seluruhnya. Ya, ya Allah ibaratkan bahwa sebelum ya darah itu habis, dosa kita sudah diampuni. Ya, sebelum darah hewannya habis, bahkan darah pertama yang menetes itu sudah mengampunkan dosa-dosa daripada orang yang berkurban itu. Maka disunahkan ya kita ini menyaksikan hewan yang kita kurbankan tersebut. Ada satu hadis yang biasa disampaikan dan ini terkenal juga secara makna ya, bahwasanya hewan kurban ini akan menjadi kendaraan di akhirat.
ya, bagi orang yang berkurbannya. Ya, sebutkan dalam hadis, anzimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Ya, kalau kalian hendak berkurban, maka carilah hewan kurban yang besar, ya, yang agung. Kalau azimu itu maksudnya yang besar, yang kuat, yang gagah gitu. Kenapa? Karena itu akan menjadi hewan kendaraan kalian di atas sirat, katanya. Ya, di jembatan Siratal Mustaqim bahasa kita mah. Itu akan jadi kendaraan. Nah, perlu diketahui bahwa hadis ini hadisnya dhaif, bahwa bahkan sebagian mengatakan palsu hadisnya. Ya, jadi tidak bisa dikatakan sebagai hujjah. Ya. Dan ini juga cacat logika, Pak. Ya, karena tidak semua hewan kurban itu merupakan hewan tunggangan. Ya. Kalau sapi, unta, ya mungkin bisa, tapi kalau domba kan bukan. Dan banyak di antara kita yang berkurban domba gitu. Dan memang hadis ini bermasalah secara sanad juga, dikatakan bahwa ini sanadnya palsu gitu. Nah, ala kulli hal, di antara keutamaan kurban adalah itu amalan yang Allah cintai, kemudian satu kebaikannya di setiap bulu hewannya, kemudian juga ini amalan sebagai penghapus dosa-dosa, ya. Nah, kemudian esensi dan pesan moral daripada ibadah kurban ini apa, ya? Karena Bapak Ibu sekalian, tentunya ibadah kurban ini tidak Allah wajibkan untuk setiap orang, ya. Hanya Allah wajibkan bagi yang mampu. Bagi yang mampu pun sunnahnya dalam satu rumah itu satu saja, ya. Kalau satu rumah ada 5 orang, suami istri dan 3 anak, itu cukup satu hewan saja, satu domba atau satu saham di antara 7 saham sapi gitu. Tetapi tentunya semua orang di dalam rumah itu, ataupun bagi siapapun yang berkurban ataupun tidak, ini wajib memahami pesan daripada ibadah kurban itu gitu. Ya, nah, di antaranya pesan ibadah kurban itu adalah menempatkan Allah dalam puncak kecintaan. Ya, kita tahu bahwa sejarah ibadah kurban itu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sepanjang hidupnya, bayangkan Nabi Ibrahim menanti satu kehadiran seorang putra. Dan ketika diberikan putra, ketika dibesarkan sampai menjelang balik, ya, itu lagi sayang-sayangnya, ya, lagi hebat-hebatnya, fisiknya dan akalnya sedang sempurna gitu. Malah Allah meminta untuk dikorbankan putranya. Ya, ibarat kita sedang punya hobi, lagi sayang-sayangnya, itu dipanggil sholat gitu. Ya, lagi rame-ramenya dipanggil untuk azan gitu. Itu kan sebuah ujian untuk meninggalkan kecintaan sementara karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan keduanya membuktikan bahwa kecintaan kepada Allah lebih besar, ya. Nabi Ibrahim rela untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail pun rela untuk disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak kalah pengorbanan Nabi Ismail dibandingkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan kita hanya dipinta oleh Allah mengorbankan bukan anak kita, bukan putra kita. Kita hanya diminta oleh Allah untuk mengorbankan sebagian saja dari harta kita. Ya, kalau guru saya sempat bilang, anggap saja harta yang kita keluarkan itu anak kita, ya. Dan sejauh apa kita mencintai anak kita, seperti itulah hewan kurban yang kita beli, kan. Ya, kalau kita beli domba yang murah, maka sedikit sayangnya kepada keluarga kita gitu. Tapi kalau kita menebus kalau kita membeli hewan yang terbaik, maka seolah kita menebus gitu kewajiban untuk menyembelih anak dengan domba yang terbaik yang bisa kita kurbankan gitu. Nah, intinya setiap manusia perlu membuktikan kecintaannya kepada Allah, ya. Dan di antara kecintaan manusia adalah kecintaan kepada harta, ya. Dan Allah uji di beberapa syariat untuk mengorbankan kecintaan kepada harta tersebut. Yang kedua, ibadah kurban itu bentuk syukur, ya, atas banyaknya nikmat, ya. Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, ya. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka hendaklah engkau salat karena Allah dan juga hendaklah engkau berkurban. Jadi ibadah salat, ibadah kurban itu sebagai bentuk kesadaran bahwa Allah memberikan kita banyak nikmat. Ya, kalau kita keluarkan harta untuk ibadah kurban itu sebagai satu bentuk syukur, ya, di antara banyaknya harta yang Allah titipkan kepada kita.
Yang ketiga bahwa ibadah kurban melatih kita untuk mengendalikan sifat kikir, ya, dan melatih empati untuk peduli kepada sesama manusia. Ya, kita tahu bahwa sifat kikir tentunya bukan untuk dihilangkan, ya. Kayak apa? Di dalam ayat kata Allah, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat kikir, maksudnya dikendalikan sifat kikir yang ada di dalam hatinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi Allah tidak meminta kita untuk membuang sifat kikir, ya. Allah hanya meminta kita mengendalikan sifat kikir itu. Karena manusia tentunya butuh sifat kikirnya, ya. Manusia nggak akan bisa melindungi hartanya, jiwanya, keluarganya kalau tidak ada sifat kikir dalam hatinya. Ya, tapi sifat kikir ini kalau diikuti, maka kata Nabi SAW, syuhun muta'un, ya, akan menjadi hal yang membinasakan. Ya, orang kalau terlalu kikir akan hartanya, akan menderita dirinya, keluarganya, gitu. Ya, karena dia enggan mengeluarkan hartanya. Apalagi masalah agamanya, tentunya akan rugi dunia akhirat. Ya, maka sifat kikir ini perlu dikendalikan. Salah satunya, ya, Allah merancang ibadah-ibadah di mana manusia perlu untuk mengeluarkan sedikit hartanya agar bisa mengendalikan sifat kikirnya tersebut. Ya, begitupun ibadah kurban. Karena sebagian dari hewan kurban ini tentunya disyariatkan untuk disedekahkan. Ya, bukan cuma dimakan sendiri. Ya, itu pun ya sepertiga boleh dimakan, ya. Kayak ini kita dibandingkan dengan syariat Nabi Ibrahim sangat jauh. Nabi Ibrahim suruh menyembelih bukan hewan, itu anaknya sendiri. Kita hanya nyembelih hewan, sebagiannya saja kita masih disunahkan untuk makan hewannya. Enggak semuanya disedekahkan, gitu. Ini syariat yang ringan sebetulnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, faqulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Ya, sebagian kalian makan, sebagian sedekahkan, ya, kepada orang-orang yang kurang ataupun yang merasa cukup. Ya, artinya bisa dihadiahkan sebagiannya kepada saudara, sebagiannya bisa disedekahkan kepada yang kurang mampu. Dan Bapak Ibu sekalian, bentuk ibadah kurban ini juga merupakan syiar kaum muslimin. Ya. Bapak Ibu sekalian, kata Abu Malik Kamal bin Sayyid, beliau mengatakan bahwasanya proses penyembelihan ini dianjurkan untuk dilakukan secara terbuka, ya, agar menjadi bentuk syiar, ya, dari kaum muslimin. Jadi nggak boleh penyembelihan itu ditutup-tutupi gitu. Ya, saya mah nggak mau di masjid, saya mah mau di belakang rumah saja biar nggak ada yang lihat. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nyembelih hewan di hari raya Idul Adha itu bentuk syiar. Ya, syiar itu harus tunjukkan. Kenapa harus tunjukkan? Kalau orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah, bahkan pakai pawai, pakai konvoi gitu, ya, pakai iring-iringan, arak-arakan, itu nyembelih untuk berhala, Pak. Ya, nyembelih untuk makhluk gaib, nyembelih untuk kepercayaan mereka. Ya, maka kita di hari raya Idul Adha membuktikan bahwa kita ini menyembelih, ya, menghilangkan nyawa hewan, menumpahkan darahnya untuk siapa? Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka ini bentuk syiar gitu, syiar tauhid. Makanya fasholli li rabbika, ya, kata Allah. Salatmu, ya, kemudian kurbanmu, tunjukkan bahwa itu untuk Allah, untuk Rabbmu, gitu. Maka ibadah kurban adalah bentuk syiar kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang musyrik, di mana orang musyrik ini menyembelih bukan karena Allah atau untuk selain Allah, sedangkan kaum muslimin menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Bapak sekalian, ya, syarat mengenai hewan kurban, ya, di antaranya hewan kurban yang boleh disembelih tentunya biasanya adalah domba, ya. Nah, nanti ada khilaf mana yang lebih utama, apakah domba ataukah sapi, ya. Ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang lebih utama ini domba. Kenapa? Karena Nabi SAW berkurban dengan amlah, ya, kabs, dengan kibas. Kibas itu ya domba yang besar gitu. Ada juga yang mengatakan yang lebih utama sapi, ya. Kalau Nabi berkurban dengan domba, nah ini para ulama ada yang memandang bahwa itu lebih utama, sehingga yang lebih utama adalah domba, gitu. Tapi juga ada yang memandang bahwa Nabi berkurban dengan domba itu bukan karena lebih utama,
tapi karena itu dipandang lebih ringan daripada sapi gitu. Sehingga yang lebih utama sebetulnya sapi ya daripada domba, karena domba lebih ringan sementara sapi lebih berat gitu. Ya, begitupun di dalam hadis tentang sholat Jumat, Bapak Ibu sekalian, ya kan Nabi mengatakan siapa yang datang sholat Jumat kemudian duduk di saf pertama seolah berkorban unta, ya. Siapa yang datang sholat Jumat duduk di saf kedua seolah berkorban sapi, kemudian yang ketiganya baru domba. Jadi unta dulu, sapi dulu, baru domba. Makanya yang lebih utama sebetulnya unta, ya. Setelah unta sapi, yang ketiga baru domba. Dan Nabi berkorban domba itu semata-mata karena domba dipandang lebih ringan. Ya, dan domba di zaman sekarang pun domba ini bisa menyesuaikan keperluan kita. Kalau sapi ini dipatok sahamnya biasanya 3,5 juta sampai 4 juta. Ya, kalau domba ini bisa disesuaikan. Kita punya uang 3 juta pun masih bisa beli. Ya, tentunya yang sesuai dengan budget kita ini. Maka domba ini sebetulnya lebih ringan dan secara kemanfaatan sapi juga lebih besar manfaatnya. Karena dagingnya lebih banyak dan biasanya lebih umum untuk dimakan orang-orang gitu. Kalau domba biasanya ada yang nggak suka dan sebagainya. Nah, adapun syarat hewan kurban ini berlaku untuk hewan kurban, ya, bukan hewan sembelihan untuk dijual, ya. Yang pertama bahwa 1 ekor domba ini untuk 1 orang, ya ini mafhum, ya. Kemudian sunnahnya ini 1 orang atau 1 domba ini untuk 1 rumah dikeluarkan oleh kepala keluarganya, dan 1 rumah. Beda pendapat nih para ulama, Pak. Ya, apakah misalnya kalau Bapak ngeluarin duit buat kurban, apakah pahalanya untuk 1 rumah atau pahalanya untuk yang punya uang saja? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau yang mengeluarkan ini 1 orang dalam 1 rumah, maka yang lain hanya gugur kewajibannya saja. Tapi pahalanya tetap untuk orang yang mengeluarkan hartanya. Karena hewan kurban ini atau kurban ini adalah ibadah harta gitu. Jadi siapa yang mengeluarkan harta di rumah itu, maka dia yang mendapat pahalanya. Sementara yang lainnya hanya menggugurkan perintah saja gitu. Tapi sebagian juga mengatakan tidak, ini pahalanya yang bisa di-share gitu. Ya, jadi selama dalam 1 rumah ini dalam 1 tanggungan nafkah, baik nafkah wajib ataupun nafkah sunnah, ya, dan si penanggung nafkah ini sudah berkurban, maka yang lain bisa kebagian pahalanya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Kulihal yang wajib itu dalam 1 rumah ini 1 saja. Ya, jadi kesalahan di kita biasanya bergilir, ya. Tahun ini bapaknya, tahun depan istrinya, tahun berikutnya anaknya, kedua, ketiga, keempat, habis 4 anaknya selesai, nggak kurban-kurban lagi. Nah, ini yang keliru. Ya, kurban ini disunahkan setiap tahunnya dalam 1 rumah 1 sampai seumur hidup gitu. Dan minimal, ya, boleh juga lebih, ya, tapi minimalnya 1 dalam 1 rumah gitu. Nah, kemudian untuk doan, ya, doan itu domba, ya, minimalnya adalah 6 bulan umurnya. Ya, sedangkan untuk kambing minimalnya 1 tahun. Ya, 1 tahun hijriah, ya, dan dipilih sunahkan yang paling gemuk, yang sehat dan bagus rupanya, ya. Kemudian menghindari cacat, ya. Ada 4 cacat yang disebutkan di dalam hadis yang bisa menyebabkan tertolak, ya, kata Abu Malik. Di antaranya buta sebelah ataupun buta dua-duanya. Ya, sebelah saja sudah nggak boleh, apalagi dua-duanya. Yang butanya jelas, ya, jadi memang kelihatan hewannya nggak bisa lihat. Ini baik karena kecelakaan ataupun karena bawaan. Kecuali kalau insidennya jatuh di perjalanan, ya. Jadi sudah dibeli di jalan jatuh, ini beda cerita. Ini karena sudah terlanjur tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum dibeli masih dipelihara di peternakan ini sudah cacat, maka nggak boleh dijadikan untuk hewan kurban. Dia boleh untuk kambing guling, ya, tapi untuk hewan kurban ini nggak boleh. Kemudian sakit yang nyata yang melemahkan dirinya. Jadi dari sananya udah bersin-bersin, ya, udah flu gitu. Ini takutnya kan bawa penyakit, ya. Ini tidak boleh. Kemudian pincang, salah satu kakinya baik tidak bisa jalan ataupun tidak ada kakinya. Ini juga nggak boleh untuk jadi hewan kurban, ya. Sebutkan haram sebagian ulama, ya. Kemudian sangat kurus, ya, sehingga tidak ada daging yang bisa dimanfaatkan.
ya. Karena intinya hewan kurban juga kan untuk ibadah sosial, untuk dimakan, untuk dibagi-bagi dagingnya. Kalau sangat kurus, ya apa yang mau dimanfaatkan? Sampai nggak ada sumsumnya, tulangnya, ya ini nggak boleh untuk dikurbankan. Ya. Kalau nggak mampu, ya mending ya tidak usah gitu. Ya. Kalau beli hewan kurban yang domba misalkan masih 2,5 juta, itu masih ada dagingan banyak. Tapi kalau kurus bisa teka pakai dengan 1 juta, ya mendingan ulah, ya, berarti kategorinya tidak mampu untuk berkurban gitu. Nah, kriteria idealnya seperti apa? Yaitu domba yang sehat, yang gemuk, ya, yang banyak dagingnya, sempurna, kalau bisa berwarna putih. Nah, kata Abu Malik itu yang afdal warna putih, kalau tidak ada yang abu atau yang hitam. Dan jantan lebih utama daripada betina, ya. Bukan berarti betina nggak boleh, ya. Berkurban hewan betina atau untuk akikah juga sama diperbolehkan, ya. Jadi nggak ada larangannya, ya. Nah, di tahun kemarin di masjid saya sempat rame, ya, karena nggak tahu sehingga dikasih hewan betina ini di Lembang, ya, bekas sapi perah. Katanya murah, ya, dagingnya banyak lagi dan harganya murah. Nah, ini ada yang nggak mau, katanya nggak sah, ya. Sebetulnya nggak masalah, ya. Di luar nanti dagingnya enak atau enggak, tapi sebagai hewan kurban ya sudah sah gitu, meskipun itu betina gitu. Nah, di antara juga ada cacat yang makruh, ya. Di antaranya kalau kurus tapi kurusnya tidak terlalu parah, ya. Kemudian sakit tapi sakitnya sedikit, itu masih tidak apa-apa, hanya makruh saja. Kemudian telinganya cacat sebagian, ya. Cacat sebagian tanduknya ini masih boleh, cuman makruh gitu. Ya, tapi kalau tadi urutnya sangat, kemudian sangat sakit sehingga lemah gitu, pincangnya jelas, kemudian buta, ini haram, ya, untuk dikorbankan. Sementara kalau sakitnya masih biasa, kemudian kurusnya masih wajar, ya, bisa dimanfaatkan dagingnya. Kemudian telinganya juga, atau lidahnya, ya, para ulama juga mengatakan tentang lidahnya atau bagian bokongnya, ya, ekornya, ini cacat-cacat yang hanya makruh sifatnya, ya, tidak sampai haram gitu. Nah, kemudian untuk sapi atau kerbau, ya, ini berbeda. Kalau untuk sapi atau kerbau atau unta, ini maksimal bisa untuk 7 orang saham, ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Ya, kami, kata Jabir bin Abdullah, pada hari Hudaybiyah, ya, berkorban untuk sapi 7 orang dan untuk badanah atau unta juga 7 orang. Bahkan Imam Asy-Syaukani membolehkan atau mengatakan bahwa boleh untuk unta itu maksimal 10 orang. Ya, untuk sahamnya dibagi 10 gitu. Jadi untuk unta bisa 10, untuk sapi maksimal 7 orang. Ya, dan untuk sapi minimal usianya 2 tahun. Sedangkan unta itu minimal usianya 5 tahun. Ya. Nah, boleh nggak misalnya gini, Pak, 7 orang sapi, ya, yang 6 niatnya kurban, yang 1 niatnya beli. Misalnya karena ya beda niat, ya. Yang 6 ini kurban niatnya, karena kurang duitnya, ya, buat beli sapi kan harus 7, ya. Karena kurang duitnya, ada tetangganya misalnya tukang jualan sapi, tukang dagang daging sapi. Kemudian kata tukang dagang daging sapi ini, ya udah boleh saya genapkan, tapi dagingnya nanti bagian saya buat saya, karena buat saya jual di pasar. Nah, itu para ulama membolehkan, ya. Kenapa? Karena 7 saham sapi ini seperti satu-satu masing-masing berkurban domba gitu. Jadi sudah selesai dengan bagiannya itu, ya, dari 1 sampai 6. Yang 7 menggenapi, ya, itu membolehkan dengan beda niat, asalkan niatnya untuk hal yang mubah. Tadi untuk dijual, untuk dimakan, bukan untuk syirik gitu. Ya, kalau yang satu niatnya musyrik, baru itu gugur semuanya nanti. Ya, tapi kalau niatnya untuk hal yang mubah, ini diperbolehkan. Tapi ini ya jarang, ya, biasanya di kita, ya, semua yang berkorban itu niatnya berkorban. Dan itu syarat. Kalau untuk berkorban, ya wajib diniatkan untuk berkorban. Tapi kalau kejadian misalnya ada salah satu yang patungan, ya,
hanya untuk diambil dagingnya, selama itu hal yang mubah untuk jual beli, untuk dimakan, untuk keperluan, itu masih diperbolehkan, ya. Kemudian berkurban kerbau juga diperbolehkan. Ini dikiaskan dengan sapi, ya, jamus dalam bahasa Arab itu dikiaskan dengan bakor, ya, karena masih sama-sama hewan ternak. Kalau di Banten, ya, saudara saya cerita itu bahkan lebih difavoritkan katanya daging kerbau, ya, dibandingkan dengan daging sapi. Kalau di Bandung jarang, ya. Di Garut sering, ya. Kalau ada 5 sapi biasanya 2 ada kerbaunya, gitu. Karena kerbau itu biasanya dagingnya lebih banyak, ya, cuman bagi yang nggak suka biasanya dikatanya alot, ya, dagingnya. Nah, beda nanti kalau sembelihan sapi, ya, ini dengan cara zabah. Kalau sembelihan unta dengan cara nahar, ya. Kalau zabah itu digolerkan, ya, dibaringkan. Kalau unta itu sambil berdiri, ya, dan ditusuk pangkal lehernya. Nah, diikat hanya satu kaki, kemudian ditusuk pangkal lehernya, ya. Dan ini memang syariatnya seperti itu, ya. Nah, itu untuk hewan sapi dan juga domba dan syarat-syaratnya. Nah, Bapak sekalian, untuk pelaksanaan penyembelihan kurban ini, ya, yang afdolnya adalah pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, itu adalah waktu yang paling mulia, yang paling utama untuk dilakukan penyembelihan, ya. Nah, yang setelahnya bisa di hari-hari tasyrik, ya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kalau kita punya rezeki baru di tanggal 11, ya, itu masih boleh untuk berkurban. 12 masih boleh untuk berkurban, ya. Maka batas minimalnya adalah setelah sholat Idul Adha di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, nah, catatannya tidak sah hewan kurban yang disembelih sebelum sholat Idul Adha itu selesai. Ya, jadi sebelum jamaah Idul Adha ini selesai dari sholat dan khutbah, minimal ada dalam satu kampung yang sudah beres. Kalau di sini belum beres, tapi di masjid sebelah, di seberang udah beres, udah boleh, ya. Ya, minimal dalam satu kampung itu sudah ada yang selesai untuk pelaksanaan sholat dan juga khutbah Idul Adha, gitu. Makanya khutbah dan sholat Idul Adha ini berbeda dengan khutbah dan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri ini sunnahnya molor sedikit, Pak. Sunnahnya diakhirkan sedikit, 10 menit, 15 menit dari waktu syuruk, gitu. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan untuk orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Nanti kalau zakat fitrahnya ini keluarkan setelah sholat Id, udah nggak keburu nantinya, udah tidak sah, gitu. Tapi kalau Idul Adha, sunnahnya dicepatkan, dipercepat. Ya, sudah masuk syuruk, langsung sholat Idul Adha, kemudian khutbah. Khutbah nagi tong lilatai, ya, 10 menit sudah cukup, ya. Jangan khutbah Idul Adha 40 menit. Kaburu kapoe jamaahna panas, gitu, ya. Nah, itu setelah khutbah Idul Adha selesai, maka boleh disembelih hewan kurbannya itu. Dan orang yang tadinya tidak atau menahan diri dari memotong kuku dan rambut dalam tubuhnya sudah boleh potong kuku ketika hewannya itu sudah disembelih. Batas akhirnya adalah waktu maghrib tanggal 13 bulan Zulhijjah. Ya, kalau sekarang insya Allah hari Kamis kalau nggak salah, ya, Kamis 10, 11-nya Jumat, 12-nya Sabtu, 13-nya Ahad. Maka hari Ahadnya sampai azan maghrib itu batas terakhir waktu untuk berkurban. Ya, kalau tahun kemarin kan hari Jumat, ya, kalau tidak salah. Maka ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Karena kagok katanya Jumatan. Nah, itu tidak mengapa, ya, karena masih tanggal 11 bulan Zulhijjah, ya. Kalaupun kita punya, sekarang belum punya niat karena belum ada uangnya, nanti baru ada uang pas tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya. Karena dapat uang di situ dari penjualan hewan kurban, maka dia, ya, boleh berkurban di situ di hari-hari tasyrik, ya, 11, 12 bulan Zulhijjah sampai 13 waktu maghrib, ya. Kayak di hari tasyrik ini juga tidak boleh seorang itu puasa, ya. Ya, kalau 9 Zulhijjah disunahkan saum, ya, maka 10 dan hari-hari tasyrik ini tidak boleh, ya, untuk melakukan saum.
Nah, kemudian mengenai tata cara penyembelihan, ya, ada rukun yang terkait dengan penyembelihan, ya. Di antaranya penyembelih hewan itu wajib muslim atau muslimah atau ahli kitab dan wajib berakal. Jadi orang yang kurang akal, yang stres, ya, atau ada kelainan di akalnya, ini tidak boleh untuk menyembelih. Baik hewan kurban ataupun hewan bukan untuk kurban. Ya, kenapa? Karena hewan yang bukan untuk kurban pun disyariatkan untuk membaca bismillah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan catatannya di sini muslimah juga boleh nyembelih, ya. Bisa ibu-ibu mau nyembelih ini boleh, ya. Asal wani we. Tapi ulah pas ya sieuna ningali getih akhirnya malah nyiksa hewannya gitu. Jadi catatannya juga harus mampu, ya, mampu untuk menyembelih. Atau ahli kitab ini Yahudi atau Nasrani, ya, ini boleh untuk menyembelih hewan, ya. Kemudian, jadi kalau hewan kurban ini harus muslim, ya. Tapi kalau ahli kitab ini boleh menyembelih hewan di luar kurban, ya. Kemudian penyembelihnya tidak sedang berihram, ya. Jadi orang ihram kan tidak boleh, ya, berburu aja nggak boleh, ya. Kemudian hewan dalam kondisi hidup dan memenuhi syarat kurban, ya. Jadi hewannya bukan bangkai, ya, masih hidup dan kondisi normal gitu. Kemudian alatnya atau bendanya untuk menyembelihnya merupakan benda yang tajam seperti pisau, golok, dan bukan merupakan gigi atau kuku. Ya, ini dalam menyembelih apapun, ya, hewan apapun. Ya, sahabat mengatakan Nabi SAW, ya, melarang kami untuk menyembelih dengan gigi dan kuku yang ditajamkan, ya. Gigi hewan, kuku hewan yang dijadikan alat potong ini tidak boleh untuk menyembelih. Boleh untuk memotong daging, disiksikan boleh, tapi untuk menyembelih itu tidak boleh, ya. Intinya alatnya ini harus tajam sehingga bisa memotong dua urat leher, memotong tenggorokan, memotong kerongkongan dan aliran darahnya gitu. Kemudian menyebut nama Allah, ya, minimalnya bismillah dan tidak boleh menyebut nama selain Allah. Ya, nah, perlu diketahui, ya, nggak cukup nyebut bismillah. Orang musyrik dulu nyebut bismillah, tapi juga nyebut nama berhala, ya, dengan nama Allah dan dengan nama berhala. Nah, itulah hakikat syirik itu kan, ya, menyamakan Allah dengan yang lain, ya. Kemudian niat menyembelih untuk kurban karena Allah, ya, bukan untuk yang lain, bukan untuk makhluk, bukan untuk musyrik, bukan untuk dijual hewannya, tapi untuk niat berkurban. Kalau untuk ibadah kurban, dia mampu untuk menyembelih, ya. Kalau tidak mampu, ya, disarankan dikembalikan kepada yang mampu saja. Nah, kemudian ada penyembelihan, ya, diantaranya menyembelih dengan ihsan atau sebaik-baiknya, ya. Kalau kata Rasulullah, tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya, gitu. Jadi hewannya jangan dibuat takut, Pak. Ya, kalau ada tempat penyimpanan hewan itu dipisah dengan tempat pemotongan hewannya, dan jangan dibolehkan si hewan ini melihat temannya disembelih. Di saya di Antapani tahun kemarin itu pakai alat ngegulingin sapi, ya. Jadi pakai besi dikandangin, nanti diikat, kemudian digolerkan gitu. Nah, itu sampai sapi ketiga masih aman, keempat kalau nggak salah, keempat masih aman. Pas kelima, karena posisi sapi kelima ini lebih dekat ke tempat nyembelihnya, dia udah ngelihat temannya disembelih. Ini udah gelisah. Nah, gituan kepalanya tuh udah stres. Pas dibawa itu ngamuk, pas sudah diikat ngamuk. Akhirnya patah si alatnya juga. Kekuatan ku sapi, Pak. Jadi digalai sampai patah. Dan sekarang nggak bisa dipakai, harus benerin dulu, ya. Nah, kenapa? Karena dia lihat temannya itu disembelih. Nah, kata Rasulullah, wal yurih dzabihata. Hewan sembelihan ini jangan dibuat stres. Kalau ada anak-anak, ya, ini jangan dilemparin si hewannya. Nah, pas dia disembelih, jangan lihat temannya disembelih. Kemudian jangan ngasah pisau di depan hewannya, gitu. Ya, bayangkan itu, Pak, orang udah dipencit, ya, ningali pisau gitu, ya. Ya, dising-singan gitu. Ya. Kemudian membaringkan, ya, di sisi kiri ke arah kiblat. Ya, jadi yang sunnah adalah kepalanya atau wajah hewannya menghadap ke kiblat, dan yang napak ke tanah itu bagian kiri si tubuh hewannya. Ya, jadi kalau sana kiblat ngadep ke sana gitu. Ya.
Kemudian yang menyembelihnya meletakkan telapak kaki kiri di sisi lehernya, atau di bagian tengkuknya untuk menyembelihnya supaya mudah. Tentunya dengan lembut ya, nggak boleh didedetkan gitu ya. Nanti ya itu stres itu. Kemudian saat menyembelih disunahkan untuk cepat menyembelihnya. Jadi alatnya setajam mungkin. Kalau bisa 1 kali tebasan atau 1 kali tarikan itu lebih bagus. Kalau nggak bisa ya tidak apa-apa, mau 2 kali 3 kali juga tidak masalah. Yang penting seminimal mungkin ya. Nah, kemarin pernah kejadiannya gini, yang nyembelih nyangkanya goloknya tajam, pas udah ditarik ternyata nggak tajam. Nah, kata yang di sebelahnya, Pak biarin aja karena nggak boleh ditarik. Kalau ditarik, ya udah katanya. Jadi nggak boleh tarik, lepas, kemudian dipasang lagi ke lehernya. Itu nggak boleh katanya. Betul itu nggak boleh karena bisa menyiksa hewannya. Tapi kalau sudah diketahui goloknya nggak tajam, ditarik ternyata nggak tajam, daripada menyiksa hewannya diganti saja goloknya. Ya disimpan, ganti golok yang tajam. Nah kejadian di tempat saya, di dekat saya, 2 tahun yang lalu itu sampai kayak diragaji Pak. Jadi tarik set karena di video, jadi iseng-iseng saya hitung. Itu sampai 40 kali. Tuh wah gak pat makna kayak ngeragaji kayu gitu. Pas ditanya ternyata ini goloknya nggak tajam. Padahal kalau nggak tajam ya diganti aja ya supaya sapinya lebih cepat matinya gitu. Itu kan kasihan ya. Jadi Islam ini sangat memperhatikan ya, hewan saja yang mau disembelih itu harus diperlakukan dengan baik. Apalagi hewan yang masih hidup gitu. Apalagi manusia yang masih hidup gitu. Kemudian disunahkan menyembelih sendiri jika mampu. Ya, kalau mampu, ya kalau enggak ya serahkan kepada ahlinya. Ya, kalau mau bisa belajar terlebih dahulu juga boleh. Minimal dari ayam dulu ya. Setelah ayam, domba, baru sapi ya. Kemudian menyenangkan hewan sebelum disembelih. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh dikasih minum hewannya, boleh dikasih makan ya. Intinya jangan dibuat stres si hewannya sebelum disembelihnya itu. Ya, tidak membuat takut, tidak membuat stres. Nah, disunahkan juga bagus sekalian menandai hewan sebelum disembelih. Ya. Jadi kalau di kita biasanya kan di ini ya pakai cat ya, ini nomor 1 atas nama sepulan ya, ada sapi dinamain itu bukan sapi namanya itu, tapi pemiliknya namanya itu gitu ya, itu boleh ya. Nah di zaman Nabi SAW, Aisyah itu diperintahkan oleh Rasul untuk menggantungkan kain di leher untanya sebagai tanda bahwa unta itu akan dikurbankan. Jadi kalau datang sapi ke masjid itu boleh langsung ditandain. Ini sapi 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ditempel, misalkan 1 siapa saja, 2 siapa saja. Ini sebagai tanda sapi itu untuk kurban. Bahkan biasanya kalau di saya di request dari kandangnya saja sudah ditandai. Itu diperbolehkan. Ya. Itu bahkan disunahkan ya untuk menandai hewan kurban sebelum disembelih. Kemudian Bapak sekalian ada beberapa catatan. Nah, jika lupa membaca bismillah maka tidak mengapa selama orangnya muslim ya dan tidak berniat untuk syirik. Ya. Jadi kalau seorang muslim menyembelih lupa baca bismillah itu sah. Ya. Tapi kalau orang musyrik menyembelih meskipun baca bismillah ini tidak sah gitu. Ya. Penyembah matahari ya, orang musyrik atau yang enggak bertuhan, yang ateis, meskipun baca bismillah dia enggak sah ya. Ya, tapi kalau muslim meskipun lupa membaca bismillah karena lupa ya, itu tetap sah sembelihannya dan halal gitu. Tapi kalau lupa ya, kalau sengaja ya haram ya, tentunya harus baca bismillah. Nah nanti alat sembelihan itu boleh berupa alat listrik kata Abu Malik. Kalau misalnya ada alat yang tajam kemudian dipergunakan listrik, tapi jarang ya di kita, tapi diperbolehkan di dalam fikih. Nah kemudian jika terjadi pemotongan sampai putus leher maka tetap sah Pak. Ya, karena suka ada yang ragu-ragu takut putus. Ini padahal ya tentunya ini kurang ihsan ya. Tapi kalau kejadian si lehernya sampai putus karena saking tajamnya eta bedog misalnya, maka tetap sah.
Yang tidak sah itu kalau hewan mati sebelum uratnya putus. Sementara kalau putus, berarti dia putus dulu baru mati. Dan dia hewannya mati karena diputus urat lehernya atau disembelih, maka itu tetap sah. Ya, justru sebaliknya yang tidak sah itu kalau tidak putus uratnya dan mati karena kehabisan darah. Nah, itu yang tidak sah gitu. Ya, biasanya di kita kan suka ada yang bilang kalau nyembelih itu jangan sampai putus ya. Sebetulnya dalam fikih tetap sah kalaupun sampai putus ya. Tapi intinya itu tidak ihsan. Yang terbaik ya sisakan ya, si tulang lehernya jangan dipotong gitu. Nah, kemudian niatnya jangan lupa untuk berniat udhiyah ya. Saya berniat berkurban, saya berniat udhiyah, ini dalam hati saja. Kemudian membaca bismillah ini minimal. Ya, boleh ditambah dengan doa bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka. Ya, ini Nabi berdoa dengan itu. Ya Allah, aku berniat berkurban, kemudian bismillah, ya, mengucapkan bismillah, ya Allahu akbar, Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini kurban darimu dan ini untukmu. Saya ini hewan ciptaanmu dan ini kurban juga untukmu aku persembahkan. Kemudian bidorbatin wahidah, kata para ulama, dengan sesedikit mungkin goresan pisau pada leher hewan ketika menyembelih ya. Tentunya harus tajam ya ketika menyembelih. Perhatikan alat pisaunya atau goloknya. Nah, kemudian setelah disembelih itu untuk urusan distribusi hewan daging kurban ini sebetulnya sudah di luar keabsahan penyembelihan, Pak. Karena kita disebut ibadah kurban itu ketika hewannya disembelih. Setelah itu dikemanain dagingnya, ini sudah sah hewan kurban itu disembelihnya. Jadi kalaupun hewan itu setelah dikurbankan misalnya, asal jangan dijual ya, mau dikonsumsi sendiri untuk keluarga besar, ini nggak apa-apa. Atau mau dibagikan semuanya untuk fakir miskin, atau mau disedekahkan ke yatim piatu ke satu lembaga, ini boleh gitu. Cuman yang sunnah ini dibagi 3 ya. Yang pertama dimakan sendiri untuk keluarga ya. Kata Allah fakulu minha wa'imul ba'isal fakir ya, makanlah sebagian ya oleh kamu dan keluarga kamu, dan sisanya untuk tetangga atau kerabat baik yang mampu. Tadi al-qani kalau dalam surat Al-Hajj itu. Kemudian al-mu'tar yakni fakir dan miskin. Jadi pembagian 3-nya, sebagian dimakan sendiri untuk keluarga, sebagian untuk hadiah kerabat baik yang mampu ataupun tidak, dan sebagian untuk fakir miskin ya. Jadi ngasih hadiah kepada tetangga yang kaya juga boleh ya, saudara yang mampu juga boleh gitu. Dan ini bersifat umum ya, baik muslim ataupun non muslim. Jadi tetangga yang non muslim pun boleh menerima hewan kurban ya, baik dari panitia ataupun dari sahibul kurban ya. Nah, ini untuk menjaga hubungan sosial gitu. Lain halnya dengan zakat ya. Kalau zakat ini tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kata Nabi, ambil dari orang kaya di antara kaum muslimin dan diberikan kepada orang miskin di antara kaum muslimin juga gitu. Kalau zakat kan terbatas hanya untuk kaum muslimin. Tapi kalau hewan kurban ini diperbolehkan dibagikan meskipun untuk orang yang non muslim. Itu pun kalau mau ya. Kalau nggak mau nggak usah dipaksa ya. Karena di saya ada biasanya yang nggak mau ya, nggak mau daging kurban bau misalnya, ya itu nggak masalah ya, nggak usah dipaksakan. Dan sekali lagi ini pembagian yang bersifat anjuran ya, jadi tidak persis sama rata pembagiannya sepertiga juga tidak masalah ya. Kalaupun yang berkurban mengambil lebih dari sepertiga, apalagi untuk dibagikan di keluarganya, ini juga nggak masalah ya, ini hanya bersifat sunnah anjurannya. Nah, kemudian ada sunnah-sunnah yang dianjurkan ya dari materi tadi ya, diantaranya menyembelih sendiri jika mampu ya, atau minimal jika tidak mampu maka minimal untuk menyaksikan hewan yang disembelih ya. Kemudian memilih hewan yang paling gemuk ya,
Ini kurban ini kan untuk syiar, kurban ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Maka pilihlah hewan yang paling baik, yang sesuai dengan kemampuan kita, gitu. Kemudian dianjurkan di hari-hari tasyrik, kemudian bahkan di awal bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak zikir dan takbir. Kalau Idul Fitri disunahkan takbir ketika hari raya Idul Fitri saja sampai selesai khutbah, atau sampai khotib naik mimbar, gitu. Kalau Idul Adha disunahkan takbir bahkan dari awal bulan Zulhijjah. Ya, para sahabat sampai bertakbir di pasar-pasar, fil aswaq, dan orang-orang di pasar pun mengikuti takbir-takbir mereka, gitu. Jadi syiarnya lebih agung, gitu, kalau di bulan Zulhijjah. Sampai selesai hari tasyrik masih disunahkan bertakbir. Jadi kalau di masjid ada takbiran padahal udah lebaran, nggak apa-apa sampai hari tasyrik, gitu. Dan disunahkan banyak berzikir. Ya, selain bertakbir juga banyak berzikir sendiri. Kemudian disunahkan makan daging kurban sendiri sebelum makan daging yang lain di hari Id. Ya, kalau keburu maka dimakan daging kurbannya sendiri, ya, sebelum makan yang lain. Kemudian membaca doa, Allahumma taqabbal minna wa minkum, atau Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Artinya berdoa supaya kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa larangan, ya. Yang pertama, memotong rambut. Ini rambut apapun, ya, rambut kepala, rambut kemaluan, rambut ketiak dan sebagainya. Ini bukan diharamkan, dimakruhkan. Dimakruhkan untuk dipotong. Sejak kapan? Sejak 1 Zulhijjah, kalau sudah niat kurban, ya. Kalau 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah sampai tanggal 5 belum ada niat kurban, karena belum punya uangnya, tanggal 6 baru punya uang, maka di situ mulai berlaku larangannya. Ya, jadi bukan dari tanggal 1. Itu pun larangan itu berlaku untuk sohibul kurban atau sohibul mal. Jadi kalau dalam satu rumah yang ngeluarin duitnya bapaknya, maka anak istrinya nggak usah. Anak istrinya masih boleh potong kuku dan rambut. Yang nggak potong kuku dan rambut itu sohibul malnya, gitu. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya. Sampai kapan? Ya, sejak dia niat sampai hewannya disembelih. Dan ini sunnah, ya, atau makruh untuk dilakukan, sunnah untuk dikerjakan. Artinya kalau dia motong kuku dan rambut tidak merusak keabsahan kurbannya dan tidak ada kafaroh. Jadi nggak ada kafaroh, nggak ada bayar denda, gitu, ya. Kemudian tidak boleh menjual daging atau kulit kurban untuk keperluan pribadi. Nah, ini ada larangan, ya. Ya, kata sahabat, ya. Kata Nabi SAW, man ba'a jildal udhiyah fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka dia tidak memiliki pahala kurban, gitu. Jadi daging atau kulit kurban ini tidak boleh dijual. Ya, boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan, ya. Kemudian upah jagal ini juga tidak boleh diambil dari bagian hewan kurban, ya. Ini kalau ngambil jagal dari luar, ini nanti diupahnya pakai uang. Ya, kata Sayyidina Ali, nahnu nu'tihi min indina. Karena kami dilarang memberi upah jagal, maka kami memberi upah dari kantong kami sendiri, gitu. Kalau dari selisih harga jual itu diperbolehkan, ya. Biasanya di masjid ke jamaah misalkan 4 juta, itu ada selisih. Beli sapinya 21 juta, maka ada selisih sekian juta, itu sekian jutanya untuk keperluan panitia dibolehkan. Kalau saya menyarankan ini dijelaskan akadnya ke mudhohinya, ke muqarribnya. Jadi pas saat muqarrib ngasih duit 4 juta, ini masjid menjelaskan, Bapak 4 juta ini untuk pembelian hewan kurban dan juga untuk biaya kepengurusan yang lainnya. Jadi supaya akadnya jelas, gitu. Ya, nah dengan itu maka upah jagal bisa diambil dari situ. Ya, boleh kepalanya, nanti kakinya atau kulitnya diberikan kepada jagal, boleh juga, tapi bukan sebagai upah, sebagai hadiah atau sebagai sedekah, gitu.
Bedanya apa? Kalau upah ini kan kewajiban, kalau sedekah enggak wajib. Ya, jadi kalau panitia ikut bantu-bantu di masjid, kemudian maksa pengen dapat jatah, itu namanya upah. Ya. Sementara kalau hadiah nggak boleh diminta, itu inisiatif dari yang punyanya saja gitu. Kenapa? Dibisikin aja panitia. Dibisikin ya. Iya. Nah, ini pokoknya akadnya harus hibah, hadiah atau sedekah. Tidak boleh untuk upah gitu. Kalau upah ambil dari uang, atau di saya biasanya ada yang kurban 1 sapi, Pak. 1 orang 1 sapi. Jadi 7 sapi itu, yang 6 itu urunan, yang 1 orang. Nanti yang 1 ini sudah otomatis, karena saya bagiannya banyak, 1 sapi, sebagiannya saya sedekahkan buat panitia, sebagiannya buat jagal, sok aja ambil, mau dimasak juga, itu udah jongjon kalau dari situ gitu. Jadi bisa diambil dari sapi yang tidak urunan itu, ya. Atau sengaja beli domba buat panitia juga boleh gitu, ya. Dan sebagian mazhab seperti Abu Hanifah sebenarnya membolehkan menjual daging, menjual kulit, ya. Kalau si kulitnya ini dijual dan uangnya diberikan kepada fakir miskin. Karena hakikatnya kalau kulitnya ini dikasih ke fakir miskin, nggak semuanya bisa ngolah gitu. Makanya dikasihkan ke orang yang mau nerima, nanti dijadikan uang, uangnya diberikan ke fakir miskin, seolah fakir miskin itu diberikan daging juga, karena itu haknya gitu. Ini masih ada ulama yang membolehkan. Yang mutlak mengharamkan itu kalau yang menjual dan memanfaatkannya itu adalah mudhohinya. Jadi saya kurban, kemudian saya jual sendiri kulitnya, kemudian saya ambil sendiri uangnya, supaya ente rugi teuing misalkan ya, ada pengen balik modal. Nah itu yang nggak boleh gitu. Ya, jadi kalaupun boleh dijual, itu uangnya untuk fakir miskin. Ya. Kemudian tidak boleh juga tadi menyembelih sebelum sholat id, ya. Nah, itulah larangan-larangan dan juga sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah kurban. Ya, yang terakhir saya mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Ya, dari proses penyembelihan ibadah kurban ini, hewan kurban ini bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi kata Allah, ketakwaannya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama mufassir, ikhlasnya, ya, syukurnya, pengagungannya kepada Allah, itulah yang Allah akan nilai. Ya, berarti pesannya ibadah kurban ini bukan untuk sombong-sombongan. Ibadah kurban ini bukan untuk gede-gedean, bukan untuk pamer, ya, bukan untuk riya, tetapi untuk menunjukkan ketakwaan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang sampai kepada Allah bukan bentuk hewannya, bukan bentuk darahnya, bukan banyaknya dagingnya, tetapi nilai ketakwaannya. Semakin takwa, semakin ikhlas, semakin mengagungkan Allah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum ditutup ada yang ditambahkan? Cukup Pak ya.